Dan jeda yang sekarang terjadi ini, kami manfaatkan semaksimal mungkin. Kami menyempurnakan teknologi. Saat ini sedang memeriksa perlengkapan yang datang dan melatih karyawan. Kami tidak hanya mengajarkan mereka cara mengoperasikan peralatan, tetapi juga cara merawat dan memperbaiki perlengkapan tersebut. Seluruh proses ini sedang berjalan dan pada akhirnya hasil dari proses ini adalah pengisian gudang dengan komponen-komponen. Karena berbeda dengan perakitan besar-besaran biasa, produk kami sepenuhnya buatan kami sendiri. Oleh karena itu, kami hanya bisa mulai merakitnya ketika semua komponen hingga baut terakhir sudah tersedia dalam jumlah yang cukup di gudang. Kenapa? Karena kami akan melibatkan orang-orang untuk proses perakitan. Jika satu baut saja kurang, produk tidak bisa dirakit. Akibatnya, proses perakitan akan terhenti. Lalu bagaimana? Apakah orang-orang akan menganggur dan hanya berjalan-jalan di pabrik? Nah, di sini semuanya teratur. Anda sudah lihat sendiri, semuanya di sini sudah rapi. Kami bahkan sudah membersihkan sentuhan terakhir di ruangan-ruangan. Karena di lantai 3, kami membersihkan kotoran, sampah, dan debu yang tersisa setelah pembangunan jaringan teknik. Setelah itu, kami mencuci dinding, lantai, dan membersihkannya. Semuanya sudah dibersihkan. Gedungnya sudah bersih dan siap untuk digunakan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami tidak membuang-buang waktu. Memang saat ini misalnya gedung ini belum dioperasikan dan itu menghambat realisasi atau produksi produk. Kami juga sangat memahami konsekuensi dari tindakan seperti itu dan kami pun mengambil langkah-langkah penanggulangan. Berdasarkan pengalaman hidup dan pengalaman dalam mengelola proses di situasi serupa, karena tim ini bukan terdiri dari pemula di dunia bisnis, begitu juga para karyawan dan pimpinan yang secara langsung menangani kegiatan operasional dan produksi. Mereka sangat memahami konsekuensinya, benar-benar sangat memahami langkah-langkah yang harus diambil, dan mereka tidak perlu dijelaskan semuanya sampai ke detail terkecil, karena mereka sudah sangat paham, sudah pernah mengalaminya. Dan siapapun yang mengikuti informasi dari lapangan, menonton shorts, video, atau konten lain, pasti sudah akrab dengan proses produksi dan sangat memahami apa yang sedang terjadi di lapangan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa langkah-langkah tertentu yang diambil untuk menahan proyek ini memiliki nuansa politik semata. Nah, dan hasilnya seperti saat sanksi-sanksi itu diberlakukan terhadap kita, ya sudah, kita lihat saja nanti. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan permohonan terakhir terkait pengoperasian? Saya sedang membicarakan tentang penghapusan catatan-catatan tersebut. Ketika semua catatan mereka sudah kami perbaiki, barulah kami akan mengajukan permohonan. Pengajuan terakhir belum kami lakukan karena bahkan pengurusan hak guna lahan saja membutuhkan waktu. Pada pertemuan sebelumnya saya bertanya tentang penggunaan kawat dengan penampang persegi panjang. Anda mengatakan tidak melihat manfaatnya. Namun, bukankah itu dapat meningkatkan daya spesifik dan memperbaiki pembuangan panas? Itu justru memperburuk dan tolong pahami dengan benar misalnya. Untuk frekuensi tinggi digunakan kawat leads yang terdiri dari banyak konduktor kawat-kawat kecil. Mengapa? Karena arus frekuensi tinggi mengalir di permukaan. Nah, sedangkan ketika membuat mesin-mesin besar seperti ini sebesar tangan saya, penampangnya menggunakan pelat tembaga. Saya kira di situ hasilnya akan baik. Mungkin dari segi ketahanan mekanis, iya. Tapi ketika Anda mulai benar-benar melihat proses yang terjadi di pelat tembaga itu, saat terjadi pemindahan arus, lebih tepatnya, medan pemindahan dan medan hamburan mengelilingi konduktor berbentuk persegi panjang itu, dan menguncinya, menciptakan katakanlah hambatan lokal, misalnya pada suatu bagian, dan mulai memberikan perlawanan. Semuanya menjadi agak berbeda dibandingkan saat Anda hanya melihat gambar yang indah dan berpikir, ya, di sini koefisien pengisian alur tembaga. Oh, alurnya terisi penuh. Semuanya tampak sempurna, semuanya baik-baik saja. Tapi ketika Anda melihat gambaran nyata dari apa yang terjadi di alur itu, Anda mulai menyadari bahwa tidak semuanya seindah itu. Rekan-rekan, oleh karena itu, saya tidak ingin masuk ke penjelasan yang terlalu mendalam tentang proses-proses ini. Tapi percayalah, banyak orang atas rekomendasi kami juga mulai beralih ke penggulungan lilitan
bukan dengan satu kawat, melainkan dengan beberapa konduktor, 4-5 konduktor. Dan mereka mulai melihat hasilnya. Jenis motor asinkron apa yang paling banyak diproduksi di dunia dan di bidang apa? Pada dasarnya, motor untuk keperluan industri umum adalah yang paling banyak diproduksi. Kami pernah memesan analisis pasar dan volume produksi, kami memiliki laporan statistiknya. Jadi pada dasarnya motor asinkron yang paling menguntungkan jika dilihat seperti itu adalah yang memiliki tinggi sumbu rotasi 132, 160, 200 mm, 180. Untuk yang dengan tinggi sumbu rotasi lebih besar harus diperhatikan lagi karena ada kesulitan dalam pembuatannya. Semakin besar ukuran motor, semakin rumit proses produksinya. Jadi ukuran-ukuran inilah yang paling menguntungkan. Untuk ukuran 56 harus diproduksi dalam jumlah sangat banyak agar menjadi menguntungkan. Karena itu ada banyak keterkaitan di sini. Namun demikian saat ini misalnya permintaan untuk drone lebih banyak pada motor BLDC. Meskipun kami juga mempertimbangkan motor yang saat ini kami buat dengan plat untuk Meulles d'Angle untuk digunakan pada drone kelas berat, pada saat yang sama kami juga sedang menguji plat dengan ukuran yang sama untuk motor 36 kutub. Motor-motor ini memiliki bagian frontal yang lebih kecil, penggunaan tembaga yang lebih sedikit, tetapi menghasilkan daya yang lebih besar. Motor-motor ini lebih menjanjikan untuk digunakan pada drone kelas menengah dan berat. Ya, ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil posisi di pasar penerbangan tanpa awak dan menjadi sangat dibutuhkan. Karena BLDC itu tetap saja dari Tiongkok, tetap saja menggunakan logam, tanah jarang, magnet, dan berbagai masalah lainnya. Sedangkan di sini hanya menggunakan tembaga dan aluminium, serta baja elektroteknis. Tembaga di sini, aluminium di sini. Baja elektroteknis ya memang lewat Tiongkok, tapi juga dari pabrik metalurgi Novolipetsk. Terima kasih. Bagaimana dan dengan cara apa para investor dapat membantu Anda pada tahap ini dan setelah mulai beroperasi? Berinvestasi. Seperti kata pepatah, apalagi yang bisa dilakukan di sini. Karena ya, seiring berjalannya waktu kita harus mulai fokus pada penjualan. Dan para investor akan memiliki peran, akan ada tempat untuk mereka, kesempatan untuk menyalurkan tenaga mereka, mencoba diri mereka sendiri, khususnya dalam hal organisasi penjualan, layanan, servis, layanan garansi. Semua hal ini bisa dicoba dan mereka bisa menguji kemampuan mereka di bisnis ini. Terima kasih. Apakah skrup, baut, dan skrup juga dibuat menggunakan mesin pembentuk dingin yang kita miliki? Tidak, mesin itu hanya dirancang khusus untuk poros. Untuk beralih ke produk lain, seluruh perlengkapan harus diganti. Mesin ini sangat besar dan secara ekonomi tidak masuk akal untuk membuat produk logam kecil di sini. Untuk produk logam kecil ada mesin-mesin khusus yang ukurannya kecil, tidak terlalu besar dan sangat umum digunakan. Mesin-mesin itu tidak terlalu sulit untuk dibeli, tetapi lebih baik membeli produk yang sudah jadi. Jadi dalam hal ini lebih baik tidak memproduksi sendiri. Karena produk logam kecil sudah sangat umum, namun itu bukan produk yang spesifik. Terima kasih.